Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak kelas 9? Masih terus semangat ya, dan jangan lupa jaga kesehatan. Baiklah, untuk minggu ini kalian akan mempelajari tentang pengembangan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah. Nah, kalian buka buku paket IPS halaman 120 sampai 144. Kalian garis bawahi sesuai dengan materi yang akan saya jelaskan. Nah, sambil menggarisbawahi buku paket kalian, kalian simak videonya ya. Tujuan pembelajaran: 1. Menjelaskan pengertian ekonomi kreatif. 2. Menjelaskan subsektor ekonomi kreatif. 3. Menganalisis upaya meningkatkan ekonomi kreatif di Indonesia. 4. Mengaitkan persaingan ekonomi dengan peluang untuk meraih keunggulan ekonomi bangsa. 5. Menginventarisasi pusat-pusat keunggulan ekonomi Indonesia. 6. Menjelaskan upaya pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi. Pengertian ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif pertama kali diperkenalkan oleh John Hoskin di bukunya yang berjudul The Creative Economy: How People Make Money from Idea. Hoskin menjelaskan arti ekonomi kreatif sebagai the creation of value as a result of idea. Kegiatan ekonomi kreatif merupakan kegiatan ekonomi dengan input dan output berupa gagasan. Ekonomi kreatif dapat diartikan adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi utama. Unit usaha pelaku ekonomi kreatif disebut sebagai industri kreatif. Menurut Kementerian Perdagangan Indonesia, industri kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan dengan cara menghasilkan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut. Subsektor ekonomi kreatif. Departemen Perdagangan mengidentifikasi setidaknya ada beberapa sektor yang termasuk dalam ekonomi kreatif adalah sebagai berikut: arsitektur, penerbitan, televisi, radio, film, animasi dan video, seni kriya, aplikasi game, desain interior, musik, desain komunikasi visual, fashion, desain produk, periklanan, fotografi, kuliner, seni rupa, dan seni pertunjukan. Baik, kita bahas satu persatu subsektor ekonomi kreatif. Subsektor ekonomi kreatif. A. Periklanan adalah kegiatan kreatif yang berkaitan dengan jasa promosi menggunakan media. B. Arsitektur adalah kegiatan kreatif yang berkaitan dengan jasa desain bangunan, perencanaan biaya konstruksi, pengawasan konstruksi dari level makro sampai mikro. C. Pasar barang seni. Barang seni merupakan barang asli, unik, langka, serta memiliki keindahan tinggi. Barang seni biasanya dibeli dari pelelangan, contohnya lukisan. D. Kerajinan adalah kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi produksi dan distribusi produk oleh tenaga pengrajin mulai dari desain awal sampai finishing produk. Contohnya barang kerajinan terbuat dari batu berharga, serat alam, rotan, bambu, dan lain-lain. Desain, kegiatan kreatif yang mencakup desain grafis, desain interior, desain produk, desain industri, konsultasi identitas perusahaan, jasa riset pemasaran, serta jasa kemasan dan pengepakan. Fashion, kegiatan kreatif yang berkaitan dengan pakaian, desain alas kaki, desain aksesoris, produksi pakaian mode dan aksesorinya, konsultasi dan distribusi. G.
Video, film, dan fotografi. Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi produksi video, film, jasa fotografi, serta distribusi rekaman video dan film. H. Permainan interaktif. Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi, produksi, dan distribusi permainan komputer dan video yang bersifat hiburan, ketangkasan, dan edukasi. Musik. Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi atau komposisi, pertunjukan, reproduksi, dan distribusi dari rekaman suara. J. Seni pertunjukan. Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan usaha pengembangan konten, produksi pertunjukan, desain dan pembuatan desain pertunjukan, musik teater, tata panggung, dan tata pencahayaan, contohnya balet, tarian tradisional, tarian kontemporer, drama, musik tradisional, opera, musik etnik. K. Penerbitan dan percetakan. Kegiatan kreatif yang terkait dengan penulisan konten dan penerbitan buku, jurnal, majalah, tabloid, kegiatan kantor berita, serta pencari berita. Contoh yang lain, penerbitan perangko, materai, uang kertas, belangko, cek, giro, surat andil, obligasi, saham, paspor, dan tiket pesawat terbang. L. Layanan komputer dan peranti lunak. Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan pengembangan teknologi informasi termasuk jasa layanan komputer, pengolahan data menggunakan software, pengembangan database, pengembangan piranti lunak, integrasi sistem, desain dan analisis sistem, desain yang menggunakan piranti lunak, serta desain portal termasuk perawatannya. M. Televisi dan radio. Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan usaha kreasi, produksi dan pengemasan acara televisi, penyiaran, transmisi konten acara televisi dan radio, termasuk pemancar siaran radio dan televisi. N. Riset dan pengembangan. Kegiatan kreatif yang terkait dengan usaha inovatif yang menawarkan penemuan ilmu teknologi serta penerapan ilmu pengetahuan tersebut untuk perbaikan produk dan kreasi produk baru. O. Kuliner. Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kebutuhan pangan manusia seperti makanan. Mengapa industri kreatif penting bagi Indonesia? Industri kreatif dan ekonomi kreatif perlu dikembangkan di Indonesia karena A. Memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan. Berkembangnya industri kreatif akan memberikan kontribusi pada pendapatan nasional serta menciptakan lapangan pekerjaan. Memperbesar peluang ekspor bagi pelaku usaha dalam negeri. B. Menciptakan iklim bisnis yang positif. Tumbuhnya industri di satu bidang akan turut merangsang tumbuhnya industri di bidang lain. C. Membangun citra dan identitas bangsa. Pengembangan area wisata, pembuatan ikon daerah sesuai karakter budaya masing-masing sehingga Indonesia diakui di mata dunia. D. Berbasis pada sumber daya yang terbarukan. Pelaku industri kreatif selalu berpikir visioner dan open-minded atau berpikiran terbuka sehingga dalam berproduksi tetap memperhatikan kelestarian alam. E. Menciptakan inovasi dan kreativitas yang merupakan keunggulan kompetitif suatu bangsa. Inovasi dan kreativitas akan menghasilkan produk yang tidak sembarangan karena mahal adalah ide dari pembuatan produk tersebut. Munculnya produk semacam ini akan menjadikan suatu bangsa unggul dan kompetitif. Memberikan dampak sosial yang positif, yaitu pemerataan pendapatan dan peningkatan kualitas hidup, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bagaimana upaya meningkatkan ekonomi kreatif?
Sistem ekonomi Indonesia memiliki acuan yang jelas yaitu UUD 1945 pasal 33 dan sistem ekonomi Pancasila yang di dalamnya terkandung demokrasi ekonomi. Untuk mengembangkan ekonomi kreatif, pemerintah memiliki strategi dengan melaksanakan pembangunan secara terintegrasi antara masyarakat, swasta, dan pemerintah. Beberapa strategi tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Menyiapkan insentif untuk memacu pertumbuhan industri kreatif berbasis budaya. 2. Membuat roadmap industri kreatif yang melibatkan berbagai lembaga pemerintah dan kalangan swasta. 3. Membuat program komprehensif untuk menggerakkan industri kreatif melalui pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, desain, mutu, dan pengembangan pasar. 4. Memberikan perlindungan hukum dan insentif bagi karya industri kreatif. 5. Membentuk Indonesia Creative Council yang menjadi jembatan untuk menyediakan fasilitas bagi para pelaku industri kreatif. Kementerian Perdagangan melakukan upaya pengembangan ekonomi kreatif untuk mewujudkan strategi pemerintah dengan langkah sebagai berikut. 1. Pengembangan database ekonomi kreatif Indonesia yang didukung dengan teknologi informasi. 2. Peningkatan penggunaan teknologi melalui program kemitraan. Ketiga, Pekan Produk Kreatif Indonesia. 4. Festival Ekonomi Kreatif. 5. Wahana Kreatif. 6. Peningkatan jangkauan dan efektivitas pemasaran. 7. Riset ekonomi kreatif dan fasilitas pemberian insentif yang mendukung inovasi. 8. Fasilitasi kegiatan yang mendorong lahirnya insan kreatif dan entrepreneur kreatif baru. Nah, itu dari pemerintah dan dibantu oleh Kementerian Perdagangan. Nah, kalau menurut kalian pribadi sendiri, apa upaya kalian untuk meningkatkan ekonomi kreatif di Indonesia? Perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Di Indonesia, perkembangan ekonomi kreatif dimulai pada tahun 2006 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, membentuk Indonesian Design Power oleh Departemen Perdagangan. Pada tahun 2007, peluncuran studi pemetaan kontribusi industri kreatif Indonesia 2007 pada Trade Expo Indonesia. Pada tahun 2015 dibentuk Bekraf, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif oleh Presiden Joko Widodo. Bekraf adalah lembaga non-pemerintah di bawah Menteri Pariwisata bertanggung jawab kepada Presiden. Tugasnya membantu Presiden dalam merumuskan, menetapkan, mengkoordinasikan, dan sinkronisasi kebijakan ekonomi kreatif. Pengembangan industri kreatif ini akan menjadi modal Indonesia dalam menghadapi MEA. Pengaruh perkembangan ekonomi kreatif terhadap kesejahteraan. Pertumbuhan PDB pada tahun 2010-2017 5,34%. Sektor industri kreatif dapat memberikan kontribusi pada PDB nasional. Pada tahun 2017, PDB dari ekonomi kreatif 7,57% dari PDB nasional. Tahun 2015 7,39% dan tahun 2016 7,44%. Industri kreatif di Indonesia mencatatkan kontribusi yang terus meningkat terhadap produk domestik bruto dalam 3 tahun terakhir. Pada tahun 2015, sektor ini menyumbang 852 triliun rupiah, tahun 2016 923 triliun, tahun 2017 990 triliun. Tahun 2011-2017, jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif cenderung mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan 4,69% per tahun. Tahun 2011, 13,45 juta orang perlahan. Tahun 2017, 17,45 juta orang. Dengan adanya kontribusi PDB dan penyerapan tenaga kerja, diharapkan kesejahteraan masyarakat meningkat. Manfaatkan persaingan sebagai peluang untuk meraih keunggulan ekonomi. Keunggulan ekonomi Indonesia terdiri dari 1. Indonesia sebagai negara kepulauan yang terletak di khatulistiwa, kondisi dan posisi yang menguntungkan. 2. Indonesia memiliki 2 musim yang menyebabkan tanah Indonesia subur. 3. Flora dan fauna yang beraneka ragam. 4. Sumber daya manusia yang melimpah. 5. Budaya dan bahasa yang banyak. 6. Keanekaragaman suku bangsa. Peluang ekonomi Indonesia.
1. Potensi dan kekayaan Indonesia yang besar. 2. Komposisi usia penduduk Indonesia didominasi usia produktif. 3. Beberapa kota di Indonesia telah memainkan peran sebagai kota penghasil produk kreatif. Persaingan sebagai peluang. Dengan adanya persaingan, satu, produsen akan saling berlomba-lomba menciptakan produk terbaiknya. 2. Memberi peluang bagi pengusaha untuk maju terus. 3. Memberikan peluang kerjasama antar pengusaha. Indonesia mempunyai pusat-pusat keunggulan ekonomi di Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Kegiatan perdagangan antar negara dapat terlaksana dan terwujud karena adanya keunggulan ekonomi masing-masing negara. Keunggulan ekonomi Indonesia tersebar di seluruh Nusantara, antara lain Papua. Apa saja sih pusat-pusat keunggulan ekonomi di Indonesia yang ada di Papua? Yaitu bahan tambang, tembaga dan emas, hutan, Raja Ampat, kelapa sawit. Maluku, produksi perikanan laut kelima terbesar di Indonesia, nikel terbesar di Indonesia dan dunia. C. Nusa Tenggara, garam, pariwisata bahari, Pulau Komodo, kawasan Taman Nasional Komodo, flora, pohon kayu, sepang, dan pohon mitak. Kalimantan, cadangan minyak bumi, gas, batu bara, biji besi, pengekspor batu bara, perkebunan kelapa sawit, produsen bauksit terbesar 4 di dunia. Jawa dan Bali, pusat kegiatan nasional, pintu gerbang kegiatan ekonomi dan pariwisata, 50 pusat pariwisata nasional, industri tekstil, Pulau Bali, destinasi pariwisata. Bali dikenal sebagai Pulau Dewata, Pulau Surga. Bali terkenal dengan keindahan alamnya seperti sawah, gunung, pantai. Sulawesi, pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, migas, serta pertambangan nasional. Produksi jagung nasional, perkebunan kakao kedua terbesar di dunia, pengekspor perikanan, produsen beras ketiga di dunia, bahan tambang seperti tembaga, emas, perak, nikel, dan lain-lain. Sumatera, sentra produksi dan pengolahan hasil bumi serta lumbung energi nasional, perkebunan karet dan kelapa sawit, kaya akan hutan hujan tropis, habitat spesies yang cukup langka seperti badak Sumatera, gajah Sumatera, dan harimau Sumatera, pertambangan dan batu bara. Keterkaitan pusat-pusat keunggulan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Pusat-pusat keunggulan ekonomi yang dimiliki setiap daerah mempunyai potensi masing-masing dan memiliki dampak yang baik yang akan menambah kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Keterkaitan pusat-pusat keunggulan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat berbagai aspek kehidupan adalah sebagai berikut. Aspek ekonomi. 1. Mampu mempengaruhi perkembangan ekonomi di daerah sekitar tempat pusat keunggulan berada. 2. Mampu meningkatkan pendapatan per kapita penduduk daerah tersebut. Ketiga, memunculkan berbagai fasilitas ekonomi dan fasilitas lainnya. 4. Memunculkan berbagai macam lapangan pekerjaan. 5. Menekan tingkat kemiskinan dan kerentanan ekonomi. 6. Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang produktivitas ekonomi masyarakat. Aspek perubahan sosial budaya. 1. Menyebabkan terjadinya akulturasi dan asimilasi berbagai budaya dalam masyarakat. 2. Menyebabkan pergeseran nilai masyarakat dari paguyuban menjadi pantebayan. 3. Menyebabkan pertumbuhan penduduk secara pesat. 4. Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang produktivitas sosial masyarakat. 5. Berdampak pada pembangunan infrastruktur pelayanan sosial di daerah tersebut. Lalu bagaimana upaya pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi? Yaitu dengan cara A. Migrasi penduduk. Perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain dengan tujuan menetap di daerah yang baru. Migrasi dapat diartikan perpindahan antar daerah dalam satu negara, migrasi internal, dan perpindahan antar negara, migrasi internasional. Penduduk akan melakukan perpindahan ke wilayah lain yang mendekati pusat keunggulan tersebut. B. Urbanisasi. Perpindahan penduduk dari desa ke kota, tujuannya untuk mencari pekerjaan karena banyaknya aktivitas bisnis di kota.
C. Transmigrasi, perpindahan penduduk baik secara individu maupun kelompok ke daerah lain yang tingkat kepadatan penduduknya lebih rendah. Transmigrasi bertujuan untuk pemerataan distribusi jumlah penduduk dengan harapan dapat membantu meningkatkan pembangunan ekonomi. D. Transportasi, pemerintah membangun sarana-sarana jalan, bandara, pelabuhan, kapal laut, dan pesawat untuk mendukung aktivitas ekonomi penduduk. Baiklah, demikian penjelasan dari Ibu. Silakan dipelajari lagi materinya di buku paket IPS halaman 120 sampai 144 tentang ekonomi kreatif. Nanti akan Ibu kasih tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.